Oke, recordnya sudah dimulai. Baik, kita akan memulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri Mengudara Bersama Revo. Mengudara Bersama Revo adalah rangkaian modul terkait Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh. Kelas online ini dilakukan secara online dan gratis sejak tanggal 16 kemarin sampai tanggal 19 Maret 2020 setiap pukul 7 sampai 9 malam. Boleh melihat ke Instagram dan Facebook Revo Indonesia untuk detailnya. Modul yang sudah lewat kami rekam dan kami posting di kanal YouTube kami. Jika belum mengikuti, silakan cek di playlist ini. Saya bisa berikan, kalau nggak salah nama linknya sudah dibuat yang bagus ya, Bitly ya. Mungkin nanti Yasinta bisa membantu. Dan tata tertib hangout kita malam ini, jika tidak bicara mohon mic-nya di mute. Tombol mute ada di bawah. Silakan mengarahkan panah kursor Bapak Ibu supaya bisa menekan tombol mute. Saya, Steven, Pak Gusman, Pak Suparman, atau Pak Kristo, kita akan presentasi dulu sampai selesai. Jika ada sisa waktu baru kita Q&A. Kemudian di akhir minta tolong untuk isi feedback form supaya di situ Bapak Ibu bisa mengisi topik apa yang urgently needed oleh sekolah, oleh para pendidik dalam rangka pembelajaran jarak jauh yang sekarang mau nggak mau semua orang harus melaksanakan. Kemudian sesi ini direkam sebagai pembelajaran setelah sesi agar lebih banyak orang lagi bisa belajar. Demikian pembukaannya. Ya, sekali lagi selamat datang. Terima kasih sudah berada di sini menghadiri Mengudara Bersama Revo. Saya akan memulai dengan modul pertama. Modul pertama ini akan dibagi jadi dua bagian. Yang pertama tentang kalau G Suite for Education, sekarang dia ada versi berbayarnya. Banyak orang yang bertanya juga, boleh nggak kita ambil versi yang berbayar? Nah, pada kesempatan ini kami akan memberikan overview tentang bedanya versi yang gratis sama versi berbayar, dan sekolah jadi bisa memutuskan apakah perlu mengambil versi yang berbayar atau tidak. Ya, jadi silakan disimak. Kemudian nanti bagian kedua dari modul 7 ini. Modul 7 ini kan intinya berbicara tentang pendaftaran G Suite for Education. Jadi nanti bagian kedua, Pak Suparman akan memaparkan tentang bagaimana caranya mendaftarkan sekolah ke Google Suite for Education, caranya step by step, ya. Dan sedangkan nanti modul ke-8 pukul 8 malam akan bicara tentang pengaturan control panel atau admin console disebutnya ya. Jadi saya akan mulai dulu untuk perbedaan antara Google Suite for Education yang versi gratis dengan versi yang berbayar. Kita akan mulai, ini perbandingan paling mudah antara versi yang gratis dan versi berbayar. Saya besarkan screen-nya supaya terlihat. Jadi kalau untuk G Suite for Education ini maksudnya versi yang gratis ya. Sedangkan yang biru ini adalah G Suite Enterprise for Education, versi yang berbayar. Aplikasinya semua sama, tapi yang membedakan adalah satu, kemampuan video call. Jadi yang kita lakukan ini kan pakai Google Hangout Meet. Nah, kalau di sana di yang berbayar bisa menyimpan, bisa record dan recordingnya langsung masuk ke Google Drive, seperti apa yang kita sedang lakukan malam ini. Kemudian bisa live streaming sampai 100.000 penonton dan meetingnya sampai 250 orang. Kalau normal, maksudnya versi tidak berbayar, meetingnya hanya sampai 150. Kemudian ada yang fungsinya namanya Cloud Search. Cloud Search itu adalah bayangkan mesin pencari Google. Kalau mesin pencari Google kan dia mencari di seantero internet di seluruh dunia. Nah, si Cloud Search ini adalah mesinnya Google, tapi dia akan mencari di seantero domain institusi. Ya, jadi si mesinnya itu ada di dalam institusi kita, tapi secara cloud, tidak ada bentuk fisik mesinnya. Ya. Dan yang ketiga, yang mungkin yang paling penting adalah originality reports. Dan sebetulnya yang versi Google Suite for Education itu sudah ada ya di Google Classroom-nya sudah ada. Tapi kalau yang di versi berbayar itu unlimited. Kalau yang di versi gratis itu terbatas maksimum 3 kali reports per assignment, per student assignment kayaknya kalau nggak salah. Originality reports adalah sebuah tools untuk mendeteksi plagiarisme. Ya, jadi makanya berguna sekali, bermanfaat sekali.
Kemudian tapi jangan khawatir, di versi yang gratis pun ada, ya. Jadi bukan berarti tidak ada, cuman beda angkanya aja. Kalau di yang gratis cuma 3, kalau sini unlimited, ya. Kemudian next, kalau ini lebih ke manajemen, ke security. Satu, kalau si yang berbayar tuh punya kontrol keamanan yang lebih baik. Jadi dia ada apa ya? Ada mesin-mesin yang dia bisa buat investigasi, bisa mengelola mobile device juga. Kemudian juga dia ada apa ya? Sebuah tools untuk mendapatkan data dan pengetahuan lebih banyak dari si penggunaan Google Suite-nya itu di dalam organisasi. Kemudian juga tentunya ada support. Jadi ada orang support yang memang di-assign atau ditugaskan untuk membantu para klien Google Suite Enterprise for Education. Jadi kan kalau misalnya kita nih Google Suite Education yang gratis, kalau kita misalnya ada apa ya, ada yang service yang off, yang kita nggak bisa on gitu, kan kita kan biasanya bertanya lewat si control panelnya, ada tiket, jadi ticketing system. Kita bertanya ke ke Google-nya lewat tiket tersebut. Nah, kalau Google Suite for Enterprise dia bisa bertanyanya ke manusia gitu. Jadi ada teleponnya yang dia bisa telepon. Gitu. Nah, mungkin ini sedikit saja tentang apa yang tadi sudah saya sebutkan, originality reports. Jadi menemukan plagiarisme ya di tugasnya anak-anak. Jadi apa saja fungsinya si originality report? Satu, dia bisa mengautentikasi memverifikasi authenticity atau apakah si dokumen tersebut atau berapa persennya match dengan yang ada di internet gitu. Kemudian tentunya ketika si student tahu sekarang dia nggak bisa sembarangan copy paste, seharusnya mendorong anak-anak atau student lebih critical, lebih punya critical thinking. Yang mau nggak mau dia harus menulis dengan gaya lain dan juga mesti taruh citasi ya. Jadi mendorong mereka untuk critical thinking. Kemudian yang terakhir, kalau ini memang ada di yang gratis juga, native integration. Jadi terintegrasi dengan classroom ya. Jadi penugasan di classroom itu bisa langsung dicek originality reports-nya. Terus next, cloud search yang tadi saya bilang. Cloud search itu jadi mesin pencari Google di dalam domain institusi. Jadi kalau misalnya saya mau mencari dokumen tentang budget gitu ya. Nah, saya tinggal ketik aja di cloud search-nya. Cloud search itu jadi kayak aplikasi lagi tambahan. Tinggal saya ketik cloudsearch.google.com-nya keluar, terus kemudian saya ketik, saya mau bilang dokumen tentang budget misalnya kayak gitu. Semua dokumen berhubungan dengan budget yang akan keluar. Baik itu docs, sheets, JPEG, video files, kalender, apapun yang berhubungan sama budget dia akan keluar. Ya. Mungkin itu saja yang saya perlu highlight. Ini pembedanya seperti tadi ya. Untuk yang enterprise itu dia ada control security yang lebih bagus, lebih banyak data dan pengetahuan, kapabilitas video meeting yang lebih besar seperti yang tadi saya sudah share. Powerful search, ada cloud search-nya. Dukungan yang lebih cepat ya karena ada support timnya. Terus kemudian originality reports yang di gratis pun ada ya. Ini FYI aja, kan biasanya kan pengen tahu kan harganya. Ini untuk informasi aja. Jadi kalau misalnya nanti ada manajemen sekolah yang bertanya, kenapa sih kita nggak pakai yang berbayar? Kan kalau gratis kan pasti nggak bagus. Nah, kan kita jadi bisa justify, ya kan? Ada fungsi-fungsi yang tadi sudah saya sharing kan di gratis juga ada. Cuma bedanya dia ada limited number-nya atau misalnya fungsi-fungsi itu mungkin belum diperlukan di sekolah kita, gitu. Karena memang dari fungsi security segala macam itu advance. Memang dia adalah tools untuk enterprise ya. Kemudian harganya berapa? Kalau upgrade-nya itu per individu, jadi tidak secara seluruh domain sekolah, $4 per bulan. Ya, lumayan kan harganya, coba kalian 12 per penggunanya. Dan ini US dollar ya. Tapi kalau kita mau mengupgrade seluruh domain, nah upgrade-nya ini lakukan sesuai dengan guru dan karyawan. Jadi misalnya nih kita punya siswa 1.000, tapi guru dan karyawannya cuma 50. Nah, berarti yang di-upgrade itu cuma 50 account ya. 50 account dan siswanya dapat di-upgrade secara gratis. Ya, dan harganya ini dari tahun 2019, saya kurang tahu sekarang harganya berapa. Tapi ini untuk memberikan ini aja FYI aja. Jadi dari situ saya selesai pengenalan tentang si Google Suite Enterprise for Education-nya.
Mungkin kalau mau ada yang sudah tidak sabar pengen bertanya, boleh taruh di chat ya untuk bertanya. Kalau tidak, saya akan lanjutkan ke Pak Suparman yang akan membawakan sesi tentang pendaftaran Google Suite for Education. Mas Suparman ada di sini? Belum masuk ya? Apa Pak Gusman mau melanjutkan dulu sebelum Pak Suparman, atau sudah ada Pak Suparman ya? Sepertinya Pak Suparman masih belum masuk. Mungkin saya lanjutin aja dulu kali sampai Pak Suparman masuk. Silakan. Oke. Nah, di sini mungkin saya ganti ke punya saya. Ya, silakan. Saya stop sharing ya. Oke. Sebentar. Oke. Teknikal. Oke. Nah, di sini sih kita mau lanjut lagi di sini untuk G Suite. Untuk lanjut ke G Suite, untuk pendaftaran G Suite sendiri, kita bisa masuk ke website ini. Dan ketika kita sudah masuk ke website ini, kita akan lanjut ke G Suite. Let's get started. Kita tinggal klik aja, next. Lalu kita masukkan untuk nama institusinya. Ini kita lagi, institusi kita itu dari KG sampai secondary atau SMA 12, SMA kelas 12, atau yang higher education ini untuk yang kuliahan. Setelah kita tentukan, misalnya saya tes ya, karena kita kebanyakan kan masih yang sekolah ya. Memory, saya klik next. Lalu setelah next, kita masukkan website kita dan jumlah staffnya kita ada berapa. Misalnya Pak Gusman, sorry, saya interupsi. Pak Suparman internetnya mati lampu di rumah. Jadi nggak apa-apa Pak Gusman, nanti saya bantu, saya support. Oke, siap. Yeah. Misalnya Lilin .sth.id. Biasanya kita kalau sekolah kan sth.id ya. Lalu kita next lagi, lanjut lagi di sini. Negaranya berapa, nomor teleponnya berapa, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, lalu kita next, 6, 7, 8. Wah, pinter banget nih, kita nggak bisa kosongin. Coba pakai nomor telepon, 1, 2, 3, 9. Asal. Bisa. Untuk lalu kita tinggal masukkan lagi untuk institution address kita, untuk alamat sekolah kita di mana, misalnya Jalan Kelapa Hibrida, langsung masukin. Provinsinya di mana kita masukin, misalnya di Jakarta, terus kita next. Lalu nanti kita Pak Gusman, sorry. Ini kita soalnya nggak ada yang bisa lihat presentasi Pak Gusman nih. Oh ya? Oke. Sorry. Oh, kok Endang Sulistyo? Saya juga lagi bingung kenapa namanya Bu Endang. Kok? Oke, saya stop screen dulu. Mungkin sedang error ya, ini karena banyak orang yang menggunakan mungkin. Di tempat saya. Saya bisa lihat sekarang, tapi kenapa namanya Ibu Endang ya? Coba saya share now. Bu Endang, bisa minta tolong? Oke. Oh, oke. Ya. Oh sih. Jadi kita kalau misalnya di sekolah, kita bisa minta anak tampilkan screen Anda, karena kan kita kan lagi situasi belajar dari rumah ya, Miss ya. Tinggal coba tampilkan. Nah, jadi gurunya bisa langsung lihat. Oke, kita ulang lagi dari awal, misalnya let's get started, kita ya hilang semua. Misalnya Lilin atau sekolah Gusman.
Lalu kita pilih institusinya dari tingkat TK sampai SMA atau dari tingkat kuliahan. Kita tinggal pilih salah satu, lalu kita next lagi. Masukkan nama sekolahnya atau website sekolahnya, misalnya gusman.sch.id. Umumnya sih kita pakai sch.id ya, Miss Pepita ya. Lalu jumlah Bisa aja selama pesertanya. punya kelengkapan dokumen aja. Oh gitu, oke. Soalnya setahu saya sih dulu lebih di sch.id ya. Bisa kalau .org, kalau .com nggak bisa. Oke, berarti kita ada batasan di .com karena com itu komersial ya. Next, Indonesia kita masukkan nomor teleponnya, ya misalkan nomor telepon 0822. Next, karena tadi kita udah coba 123 nggak bisa. Alamatnya kita masukkan alamatnya, provinsinya di mana, misalnya kita di DKI Jakarta. Lalu kita masukkan kode posnya. Next. Pak Gusman kayaknya kontak ini lagi infonya deh, biasanya sih kontak info ini. Pak Gusman kayaknya kena Ibu Endang lagi. Ibu Endang is presenting. Kayaknya ini lagi mungkin ngaco apa gimana ya? Atau kepencet kali ya. Sebentar. Bu Endang bisa minta tolong klik stop presenting, Bu. Oke, sudah saya take over lagi. Sudah di tempat saya? Ya. Masih Bu Endang? Rekan-rekan semua? Sudah di kontak info? Enggak, udah oke. Oh, masih Bu Endang. Udah di tempat saya ya? Belum. Sudah saya yang present Bu ya? Endang? Bu Endang ada di sini? Halo Bu Endang? We are presenting. Bu Endang? Bu Endang bisa minta tolong diklik stop presenting, Bu, di layar Ibu. Coba saya stop presenting juga. Iya. Bu Endang Apakah Setiawati. Sudah normal? Sekarang normal, coba present lagi. Pak Ardi, mungkin yang Bapak pin. Coba, udah normal belum Pak Ardi? Iya. Oke, kembali dengan saya. Sudah? Yes. Sudah di kontak info? Oke, di kontak info ini saya akan jelaskan sedikit. Umumnya sih yang di kontak info ini adalah orang IT-nya. Tapi kalau misalnya kita yang mendaftarkan sendiri, misalnya saya sebagai kepala sekolah atau orang IT yang saya pengen sekolah saya untuk pengen maju bersama nih. Saya pengen sekolah saya setara dengan sekolah yang di luar negeri. Lalu saya akan memasukkan kontak info saya. Gusman Adi. Lalu saya masukkan email address saya, lalu saya klik next, dan does your institution have a domain? Nah, domain itu adalah website sekolah. Kalau misalnya kita ada domain sekolah, kita tinggal klik yes, atau misalnya tidak ada, kita juga bisa ditawarkan untuk membuat domain sekolah secara langsung. Contohnya saya misalnya sudah ada ya. Apa nama domain Anda? Kalau misalnya kita sudah ada domain, di sini kita akan masukkan domain kita. Contohnya kita ada domain, saya pakai sekolah saya, lilinbangsa.sch.id. Lalu saya klik next. Mohon maaf, www.lilinbangsa.sch.id. Oke, nah kebetulan karena sekolah saya sudah dengan akun G Suite, maka kita tidak bisa register domain ini lagi. Tapi kalau misalnya domain Bapak Ibu masih belum terregistrasi, kita bisa lanjut dengan registrasinya. Info kontak, kita langsung masukkan institusinya. Setelah masuk kita next, pilih domainnya. Saya bisa present. Boleh boleh present aja supaya gede. Ya, supaya gede. Nah, nanti
di sini kita tinggal masukin nama domain sekolah. Nanti ini kayaknya yang belum punya domain deh untuk yang slide sini. Lalu kita next, masukin nama domain berikutnya, gunakan berikutnya. Lalu kita masukkan admin sekolah kita. Biasanya kan kalau kita punya website sekolah, kita ada admin konsolnya ya, atau cPanel-nya. cPanel untuk setiap website kita. Kita masukin adminnya, lalu kita masukin sandinya. Next. Oke. Lalu nanti akan masuk ke persetujuan, kita setuju dan lanjutkan. Tapi biasakan dibaca dulu, walaupun persetujuannya ini panjang sekali. Pastikan Anda bukan robot, dicentang. Masa uji coba, setelah kita dapatkan ini, biasanya kita akan dapat konfirmasi seperti ini, dan kita bisa mencoba di G Suite-nya. Dalam 14 hari kita akan mendapatkan akun G Suite for Business ya, Miss ya. Setelah dapat for Business, nanti kita harus escalate kalau nggak salah. Kita harus di slide berikutnya. Slide berikutnya. Oh, slide berikutnya. Kontak ke support, kita masuk ke login akun G Suite-nya. Lalu masukkan nomor telepon kita. Ini bisa setup awal ya, seperti kita mempunyai akun Gmail yang awal, kita biasa ada ini. Setelah setup, ada persetujuannya, masuk ke Gmail, lalu kita masuk formulir pendaftaran kalau misalnya belum ada. Isi formulir, kalau sudah, selesai. Ini kok cepet banget. Lalu kita klik supportnya, lalu kita upgrade ke versi education. Umumnya sih ketika kita minta upgrade ke versi education, kita akan diminta untuk dokumen pendirian sekolah dan surat izin sekolah. Itu bukan di upgrade, nah, itu di sebelumnya. Itu di sebelumnya. Ini jadi di pas lagi kita mendaftarkan domain itu, nanti dia ada, kalau nggak salah nanti setelah ini diminta untuk verifikasi domain segala. Nah, setelah pas lagi diminta untuk verifikasi, dimintain dokumen kalau saya tidak salah. Setelah verifikasi selesai, baru dia akan bilang selamat kamu sudah punya account Google Suite gitu kan. Nah, di dalam 14 hari trial itu kita harus meminta upgrade. Upgrade-nya di slide berikutnya, Pak. Oke, yang ini. Nah, ketika kita verifikasi domain, biasanya di akun pendaftaran ini, di linknya nanti dia akan kasih satu kode dan kita harus kopikan ke cPanel website sekolah. Itu untuk verifikasi. Ya, jadi bukan untuk upgrade ya. Jadi ini untuk verifikasi betul. Nah, ini untuk yang upgrade tinggal kita klik. Selamat malam Mbak Pepita, aku ikut loh. Malam Pak Sumarto, terima kasih sudah hadir. Senang sekali Pak Sumarto. Pak Sumarto ini dari Gunung Kidul, Dinas Pendidikan Gunung Kidul. Wow. Ya, lanjut Mbak, lanjut. Pak Sumarto. Hai Pak Sumarto. Oke. Ya, jadi untuk upgrade, ketika kita sudah upgrade, kita tinggal klik isi formulirnya, lalu kita klik setuju. Tapi untuk saat ini kita ada kerjasama dengan Google Indonesia, yang mana untuk mempercepat agar sekolah bisa mendapatkan akun G Suite ini. Jadi untuk sekolah-sekolah silakan diklik atau diketikkan bit.ly/daftar G Suite pendidikan. Nah, ini akan dibantu follow up sama kita agar bisa lebih cepat dapat upgrade versi education lewat control panel-nya. Sampai sini, mungkin ada yang mau tanya-tanya? Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya terkait dengan pendaftaran di Google Suite for Education. Pepita, kelihatannya yang mendaftarkan ini bukan sekolah. Maksudnya pasti orang kalau di semasa yang ya kayak IT gitu kali ya. Sebab kan yang punya kode-kode apa tadi semuanya kan kayaknya orang. Iya, boleh. Yang pastinya yang punya akses ke domain, Bu. Yang punya akses ke domain itu kan semua sekolah kan kayak BPK Penabur. BPK Penabur kan punya yayasan. Ada kan juga sekolah yang cuma satu sekolah. Nah, kalau yang satu sekolah itu pokoknya selama yang punya ownership domainnya itu bisa mendaftarkan. Dia harus punya akses ke domainnya. Betul.
Mungkin saya Oke, oke. tambahkan sedikit, Miss Pevita, nggak melulu Iya, silakan. harus orang IT sih. Biasanya sih kalau kita kepala sekolah, kita kan tahu kita ada website dan biasanya yang orangnya yang mana. Kita sebagai yang orang yang pertama mendaftarkan tidak perlu IT, tapi untuk klarifikasi kalau misalnya website itu milik kita, mungkin kita bisa kerjasama dengan IT gitu. Ya, seperti kayaknya kemarin Oke, Suparman makasih. sempat sebut ya Pak Gusman, Suparman sempat sebut bahwa harus punya website sekolah dulu. Ya, kalau enggak nanti buat verifikasinya nggak bisa Betul, diverifikasi. itu betul banget. Ya. Oke, Atau nanti pilih yang pilihan yang sebelumnya yang belum punya domain. Yang ini, sebentar saya share. Atau di bagian tadi yang sebelumnya, setelah kita masukkan kontak info kita masukkan apakah sudah punya domain, kita bilang belum, kita perlu domain. Baru kita nanti akan dimasukkan ke website yang menyediakan domain. Baru deh kita masukin domain apa yang kita butuhkan. Itu kira-kira misalnya nama sekolah, bla bla bla. Tinggal lanjut-lanjut aja nanti. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? ada di chat Pak Gusman dari pertanyaan dari Pak Donatus. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, di chat. Sorry. Apakah bisa ganti nomor HP yang sudah pernah didaftarkan? Bagaimana caranya? Untuk nomor HP ini maksudnya nomor HP yang didaftarkan untuk G Suite ya Pak ya? Atau nomor HP yang G Suite-nya sudah jadi belum? Apakah G Suite-nya sudah diproses? Sudah jadi. Kalau misalnya G Suite-nya sudah jadi, untuk menggantikan nomor HP atau nomor telepon sekolah, kita harus masuk ke admin konsolnya. Untuk pertanyaan nomor 1, Pak Donatus. Saya sudah pernah. Terus, kapan kita mulai melakukan? Gimana, Pak? Saya sudah sempat membuat itu kemarin, itu presentasi pertama itu. Karena nomor HP, kan ketika saya mau mencoba untuk verifikasi, lalu dimintain untuk memasukkan kode notifikasinya itu. Nah, tapi HP-nya kemarin itu kan punya HP di jadi saya tidak bisa memintakan kode notifikasinya itu. Apakah bisa diganti? Berarti Bapak udah dapat sudah ketikan admin at nama sekolah Bapak, betul kan? Sudah. Terus untuk login di sana Bapak HP-nya itu nomor HP-nya tadi tidak bisa diakses karena apa tadi? Ya karena orangnya di sana itu sibuk, jadi untuk memintanya agak sulit gitu, Pak. Oh gitu. Ini kalau misalnya Bapak coba login lagi, biasanya sih dia akan minta verifikasi satu kali lagi, karena ketika Bapak nggak bisa memasukkan kode verifikasinya, itu kan dia istilahnya Bapak nggak bisa login ke dalam akun adminnya kan? Oh iya. Nggak apa-apa Pak, jadi nanti Bapak bisa coba lagi, ketika Bapak sudah ada nomor handphonenya, Bapak bisa coba login sekali lagi di akun admin nama sekolah Bapak dengan password yang Bapak sudah berikan atau password awal tadi, masuk, nanti kode verifikasi akan masuk ke nomor HP, lalu Bapak login. Tapi kalau misalnya ceritanya Bapak sudah masuk, sudah pernah jadi admin, sudah masuk ke akun adminnya sendiri, Bapak ganti nomor HP-nya di admin konsolnya nanti. Admin konsolnya itu ke kemana ngarahnya? Oke, mungkin saya bisa share sedikit ya. Saya share screen saya lagi. Miss Pevita, kalau saya ada Miss, mungkin boleh ditambahin ya. Iya. Jadi ini adalah kalau misalnya kita sudah dapat akun G Suite, ketika kita masuk, dia akan dapat label G Suite di sini. Tapi
Tapi kalau misalnya kita sekolah yang sudah ada di G Suite, logo ini bisa kita ganti dengan logo sekolah kita. Lalu kalau kita mau masuk ke admin console, kita tinggal klik di apps drawer-nya ini atau lemarinya. Nanti kita akan ada opsi admin. Kalau misalnya nggak kelihatan, kita scroll ke bawah, admin. Atau kita bisa klik, tarik ke atas. Biasanya saya suka, karena sering dipakai, jadi saya suka pindahin ke atas, biar kelihatan langsung. Kita tinggal klik, nanti dia akan masuk ke admin seperti ini. Sama persis ya, cuman ini masih loading setcode saja. Iya. Di sini nanti kita tinggal masukin ke bagian domain company profile. Jadi di sini untuk update informasi tentang company. Kira-kira begini sih juga. Halo. Ya, halo. Buset, dikacangin gua. Halo. Ya, halo. Oh my god. Halo. Bentar. Ada lagi yang buka chatnya. Halo. Emang Oke. Oke, Sekolah kami sudah pertanyaannya adanya lanjut, chat. Oke. Sekolah kami sudah punya account G Suite. Guru 40, siswa 420. Bagaimana cara menambah account guru dan siswa? Saya coba nambah hanya bisa 10. Apa sebabnya? Oke. Ini kalau nggak salah ini udah hit limit, tapi kita masih bisa minta untuk tambahan. Betul ya, Miss Pepita ya? Di bagian admin console Bisa. Itu jadi ke control panel aja, ke admin console. Kalau memang Bapak dibatasi untuk meminta 10, mungkin bisa masukkan tiket Pak lewat tiket supportnya di situ, meminta untuk tambahannya perlunya berapa dan dikasih justifikasi. Jadi alasannya kenapa? Apakah misalnya karena jumlah siswa atau jumlah penerimaan murid baru? Jadi dijelaskan di dalam tiketnya itu Pak. Karena kalau Google Suite for Education itu sebetulnya unlimited Pak. Cuman mungkin supaya tidak disia-siakan gitu ya, jadi mungkin Google-nya memberikan first limitnya gitu. Maksudnya biar gak dipakai untuk yang, kan kadang kita ketemu tuh di Tokopedia atau di mana gitu, ada yang jual akun unlimited segala macam, harganya berapa, takutnya dipakai seperti itu. Di sini kita tinggal masuk ke support ya Miss ya, untuk minta tiket, lalu kita tinggal minta penambahan akun di bagian support. Ya. Ada pertanyaan lagi kayaknya satu di itu ya di mana di chat. Pak Gusman, biasanya proses upgrade ke versi full free berapa lama ya? Proses upgrade ke versi full free, maksudnya versi full free itu gimana Pak Mira? Untuk versi education. Versi education berapa lama? Ini soalnya kalau misalnya versi education sebenarnya kayaknya sekitar 1-2 minggu sih. Ya, betul. Ya, 1-2 minggu. Makanya tadi kami tadi sharingkan juga sebuah link untuk kerjasama kami dengan Google Indonesia. Jadi supaya mempercepat proses approval-nya itu, silakan kalau sudah mendaftarkan domainnya ke Google Suite for Education dan sudah request untuk upgrade versi education-nya, seperti tadi yang cara-cara yang kita sudah sharingkan. Kalau sudah, silakan mengisi form yang tadi sudah kami sharingkan. Nanti saya masukin di dalam chat ya. Silakan mengisi form itu, karena form itu kita punya akses langsung ke Google-nya supaya mereka me-whitelist domainnya dengan cepat gitu. Betul. Untuk linknya sudah saya share di chat, mungkin bisa dilihat di chat. Bagi yang penonton di rumah bisa langsung lihat di sini. Di bit.ly/daftar G Suite pendidikan. Kenapa tidak ada akses seperti ini? Karena menurut kita Indonesia sedang dalam keadaan yang genting. Jadi kita perlu akses untuk
pengajaran secara daring. Sekali lagi, bit.ly/daftar G Suite pendidikan. Ada lagi yang Pak pertanyaannya? Firdian bertanya, kalau ada G Suite Legacy ke G Suite for Edu, apakah bisa? G Suite Legacy itu maksudnya apa ya, Pak? Maksudnya Google Suite apa nih, pribadi atau misalnya for business atau bagaimana? Mungkin ini saya asumsi saja dengan G Suite yang for business kali ya, G Suite business tapi yang free. Oh dulu ya, oke. Bapak kalau mau masuk ke G Suite for Education, kalau dulu ya sudah bisnis itu mesti melalui proses migrasi, Pak. Jadi data-datanya itu harus dimigrasikan. Jadi kalau Bapak familiar dengan itu, ya berarti prosesnya proses migrasi. Kalau tidak familiar, mungkin tips dan trik saya, kalau datanya sudah banyak, akan cukup kompleks prosesnya. Kalau datanya belum banyak, nggak kompleks. Tuh, mungkin tips dan trik dari saya. Kayaknya Miss Pepita kalau untuk G Suite Legacy ini, yang G Suite Business for Free itu, yang free, ini kayaknya rata-rata sekolah yang punya domain, awalnya dapatnya ini ya? Atau... Nggak, ini zaman dulu banget ketika Google Suite itu belum populer, si Google tuh menawarkan Google Suite secara free buat 10, kalau nggak salah awal-awal tuh buat 100 pengguna. Terus kemudian nanti dia turun jadi 10 pengguna. Sekarang sudah tidak free sama sekali. Jadi versinya adalah Google Suite for Business, ya. Oh, oke. I see. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh saya masuk, Mbak Pepita? Silakan Pak Marto, bagaimana Pak? Iya, selamat malam. Silakan Pak. Malam Pak Marto. Halo. Malam Pak. Halo, selamat malam. Iya. Bagaimana Pak pertanyaannya? Hai Pak. Iya. Ini Ya, Mas Pak. Steven juga Silakan, ada ya, Pak. Pak Gusman. Selamat malam. Mohon maaf. Malam, Pak. Kami kan kemarin saya minta Pak Arya untuk aktifkan akun untuk SD dan SMP. Kemudian kalau saya mau undang meeting seperti ini untuk guru-guru saya gimana, Pak Gusman? Jadwalnya kapan kira-kira? Oh, maksudnya jadwal yang untuk kita dengan guru-guru Bapak? Boleh tinggal dijadwalkan saja, Pak. Oke. Berarti nanti besok saya tak koordinasi dengan teman-teman. Kemudian nanti kita ngundang ya. Nanti Pak Marto Mas mungkin bisa Steven. berkoordinasi dengan kami ya Pak langsung. Mungkin prosesnya seperti apa dan mungkin kebutuhannya seperti apa Pak. Nanti dengan saya aja langsung nanti WA ya Pak. Oke. Terima kasih Mbak Sama-sama Pepita. Pak, makasih banyak. Dilanjut. Bantu. Mari, terima kasih. Amin. Yuk. Oke. Ada pertanyaan lagi, Miss Pepita? Apakah ada panduan untuk migrasinya? Tunggu ya, sebentar saya cari ya. Untuk Sebentar. migrasi. Saya kasih ini apa? Sebentar ya, saya kasih linknya di chat ya Pak. Sebentar. Coba Pak, itu dulu Pak, mungkin bisa membantu. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu sekalian? Miss Pepita, untuk migrasi itu biasanya berapa lama ya, Miss? Kalau dia datanya besar itu yang akan makan waktu. Kalau dia datanya nggak banyak itu nggak lama. Kalau datanya besar kan harus mikirin bagaimana memigrasikan datanya dulu. Untuk data yang bisa dimigrasi,
Berarti semuanya bisa dipindah ya? Bisa, cuman dia perlu proses, jadi dia perlu temporary server segala. Jadi nggak bisa sembarangan kita berarti, jadi kenapa dia perlu temporary server? Biasanya kalau datanya besar kan berarti kan nggak ada tempat ya, kita nggak bisa cuma download. Nah kalau cuma datanya cuma 10 giga, mungkin saya bukan ahli teknisnya sih Pak ya. Jadi mungkin bisa cari-cari sumbernya dari internet Pak. Atau kalau Bapak mau, mungkin nanti bisa japri dengan saya Pak. Nanti saya bisa juga refer ke partner yang teknis Pak. Soalnya memang kami tuh bukan expertnya, bukan di teknis memang. Karena kami expertnya di implementasi, betul Miss? Di perubahan mindset, di soft skills, jadi kami expertnya di situ. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Tunggu sebentar, ada lagi nggak di chat? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, benar nih ya, tidak ada pertanyaan lagi terkait ini, sebab kalau enggak kami akan menyambung langsung ke modul berikutnya. Kalau tidak ada, kalau gitu saya akan tampilkan slide yang terakhir. Sebentar. Oh, masih ada. Sebentar ya. Oh, ada. Senang banget kita dapat. Gusmin bisa tolong dijawab dulu. Apakah setiap guru bisa punya grup sendiri? Bisa. Jadi nanti di step kedua itu kita akan ngomongin juga bagaimana kita bisa membuat grup di domain kita, di sekolah kita. Jadi misalnya satu guru bisa punya, setiap kelas punya grup kelas sendiri. Bahkan guru pun kita bisa punya grup guru yang mana nanti kita kirim email ke satu email dan semua guru langsung dapat. Kira-kira begitu. Jadi jawabannya bisa. Baik, Bapak Ibu sekalian mungkin juga sedikit merangkum apa yang sudah kami lakukan dari hari Senin. Jadi dari hari Senin itu kan kita bicara modulnya tentang si Google Suite secara overview untuk pembelajaran jarak jauh. Dan kemudian modul kedua itu bicara tentang Google Classroom. Kemudian di hari berikutnya modul ketiga keempat itu bicara tentang Google Calendar, terus kemudian Google Hangouts Meet, terus kemarin tentang Google Form dan Google Google Forms ya. Jadi semua yang kami paparkan ini di dalam 3 hari terakhir adalah jadi kalau sekarang kan kalau kita bicara home learning itu banyak sekolah yang tidak memahami. Jadi mereka cuma tahu bahwa untuk home learning mereka mau pakai si Google Classroom. Jadi model yang kami ajukan, Ibu Risuli, Ibu Endang, Pak Matius pas lagi di hari hari Senin juga ketika saya sharing di sesi besar. Jadi model yang kami ajukan itu Google Classroom itu nggak bisa berdiri sendiri karena Google Classroom itu kan sebetulnya adalah hanya tools ya, hanya tools yang mengintegrasikan service-service Google Suite yang lain yaitu si Form, si Doc, si Slide, Calendar. Dia itu mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut supaya guru lebih efisien dan efektif dalam belajar mengajar. Nah, jadi modelnya adalah yang kami ajukan. Anak-anak itu ketika home learning, mereka pagi bangun tidur, mereka siap-siap mau sekolah. Yang mereka buka pertama adalah Google Calendar-nya. Jadi Google Calendar dibuat sesuai dengan mata pelajarannya. Jadi misalnya, saya sharing screen ya, tapi sebentar saya mesti buka dulu account-nya. Calendar. Jadi dia buka Google Calendar-nya dan di situ dia melihat pelajaran per pelajaran seperti layaknya dia ada di sekolah. Nah, dan di tiap pelajarannya itu nanti dia bisa klik, terus kemudian dia bisa masuk ke Google Hangout-nya. Kalau ada concern data, Google Hangout-nya mungkin cuma 15 menit, cuma pemaparan aja, penjelasan konsep, atau misalnya penjelasan tentang tugas mereka hari itu, PR, PS misalnya. Habis itu mereka akan masuk ke Google Classroom-nya. Jadi mungkin ini saya kasih lihat sedikit, saya demokan sedikit ya. Sebentar. Sebentar, saya share present now a window. Oke, ini. Oke. Oke, sudah bisa lihat layar saya? Oke.
Layarnya Google Calendar, sudah bisa lihat? Oke, nah Ya, jadi ini belum sempurna ya, itu jadi saya baru memulai sedikit. Jadi yang saya bayangkan adalah ketika anak itu pertama kali membuka hari, dia buka Google Kalendernya. Jadi di Google Kalendernya itu ada penjadwalan, seperti dia layaknya di sekolah. Jadi pelajaran pertama misalnya pelajaran agama dari 7.15 sampai 8.10 misalnya, 55 menit. Kemudian pelajaran keduanya matematika. Terus kemudian misalnya pelajaran ketiga apa, kemudian ada break, ke pelajaran keempat, kelima ada break, 6, 7, dan seterusnya. Nah, apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan mengklik si eventnya itu, kemudian mereka akan mengklik si join hangout meet-nya. Jadi di awal pelajaran itu mereka ketemu dulu sama gurunya, dan di dalam sampai 1 Juli ini hangout meet-nya bisa direcord sama si gurunya, supaya kalau ada anak-anak yang misalnya kebetulan dia lagi di toilet atau dia ketiduran, dia tetap bisa nonton recordingnya lagi nanti. Ya, recordingnya nanti bisa taruh mana? Bisa di drag and drop masukin ke Google Classroom-nya. Jadi dia nonton Google Hangout Meet-nya, dia ketemu gurunya dulu 15-20 menit, kemudian matikan Hangout Meet-nya, habis itu masuk ke Google Classroom-nya. Kalau mau gampang Classroom-nya untuk pertama kali misalnya link Classroom-nya taruh di kalendernya. Ya, kalau di sini bisa lihat ya, dia bisa langsung klik dia punya Classroom. Dia akan masuk ke Classroom-nya dia. Ya, Classroom-nya pelajaran tersebut. Kemudian setelah itu si gurunya bisa memberikan announcement, misalnya terima kasih sudah bangun pagi-pagi. Nah, sekarang kita semua akan membuat sebuah tugas misalnya. Nah, jadi di Google Classroom-nya seperti biasa, udah latihan semua kan yang di sekolah Bapak Ibu. Nah, kemudian dari situ mereka selesai, kalendernya bunyi ting tong misalnya, atau gimana ada notification-nya, mereka akan masuk ke pelajaran berikutnya. Jadi yang dibayangkan konsepnya adalah seperti itu, integrasi antara si kalender, si Google Classroom, kemudian nanti penugasannya di dalam Classroom itu kan ada doc, sheet, slides, quiz di forms, dia bisa langsung grading di sana, dan ketika kasih assignment-nya bisa langsung due date-nya bisa langsung masuk ke kalendernya si student juga. Ya, jadi kalau kita bicara Google Suite buat pembelajaran jarak jauh bukan hanya Classroom. Jadi kalau salah konsepnya kalau kita cuma ngomong Classroom. Tadi saya terima pesan dari teman saya, ini anak saya pakai Classroom, tapi capek ya, kita masih upload filenya. Dalam hati saya, kamu pakai file apa ya upload download? Karena kalau kita pakai Google Drive, jadi pakai doc, sheet, slides, kita nggak pakai upload download lagi. Jadi cuma drag, drop, dan itu nggak makan waktu lama dan nggak berat. Ya, jadi kalau misalnya Google Classroom masih terasa berat, masih ada download, upload, biasanya berarti belum menggunakan Google Drive, belum menggunakan si Google Suite ini as powerful tools yang harusnya digunakan. Masih menggunakan ya biasalah yang kita biasa hidup ya, jadi biasanya pakai Words dan lain-lain ya, jadi dia mesti upload download ya. Sedangkan si Google Classroom-nya itu tidak dibuat untuk seperti itu, dia dibuat untuk justru mengintegrasikan Google Suite secara utuh. Jadi kalau misalnya tadi si Google Meet juga di save, di record, nanti recordingnya bisa ditaruh di Google Classroom-nya juga, tinggal drag drop aja karena si recordingnya ini masuk ke Google Drive gurunya ya. Jadi itu konsep yang kami tawarkan, bagaimana menggunakan si Google Suite-nya ini untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi namanya bukan Google Classroom untuk pembelajaran jarak jauh, tapi Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada waktu 6 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, saya masih membuka sambil saya sharingkan. Jadi istilahnya si Google Classroom ini istilahnya kayak kulminasi daripada apps-nya Google ya. Kita gabungin semua di satu tempat, Classroom untuk anak didik kita. Betul Pak Gusman, karena dia memang tidak, Google sendiri tidak menyebut Classroom itu sebagai LMS kok. Dia menyebutnya it's a teaching tool, ya, disebutnya teaching tool. Ada pertanyaan nih, Cerita. Iya Bu, silakan. Tadi saya mungkin ini nyambung atau enggak. Tadi saya klik gitu, terus saya lihat applied digital skills. Sama nggak sih dengan Google Classroom ya?
Bukan Bu, Applied Digital Skills itu beda. jadi di atasnya, jadi Applied Digital Skills itu di atasnya Google Suite. Jadi kita sudah familiar dengan Google Suite, nah baru kita bicara Applied Digital Skills. Digital Skills itu termasuk computational thinking, termasuk etika berinternet, termasuk kalau di modulnya Google ya, ada namanya Google Science Fair, terus ada lagi namanya modul-modul Google kayak Earth Edu, Google Earth for Education. Google Earth itu kan punya banyak toolsnya, ada Street View, ada Maps dan lain-lain. Nah itu semua applied digital skills. Jadi digital skills yang yang sudah turunannya. Oh, oke. Istilahnya pemanfaatannya ya, lebih ke pemanfaatannya, betul yang meningkat ya. Saya sebutnya bukan pemanfaatan tapi turunan. Ya. Turunan, skill turunannya. Ya. Oke. Ya, thank you. Sama-sama, Bu. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Coba saya lihat di chat nih, ada dua. Oh ya, ngomong-ngomong soal grup yang nanti juga akan diungkit ya nanti di modul berikutnya. Jadi kalau tadi kita lihat dengan konsep seperti itu, berarti kan harus ada yang membuat online schedulingnya. Nah, online schedulingnya itu bisa efektif kalau kita punya grup. Jadi Google Groups-nya sudah di-set. Jadi Google Groups untuk per kelas atau per mata pelajaran, tergantung kebutuhan sekolah. Jadi siapapun nanti yang menjadwalkan, menginvite-nya bukan menginvite satu persatu anak, tapi menginvite-nya per kelas atau per milisnya itu. Gitu. Jadi pengaturan grup itu mungkin kita pikir selama ini nggak penting ya, tapi ternyata ketika ini sudah terjadi, kita harus mengorganisasi banyak hal, ternyata grup itu sangat penting. Ya, jadi nanti akan dibahas sedikit oleh Pak Gusman. Dan kalau mau Bapak Ibu mau mendengar tentang si Google Classroom, Google Groups dan lain-lain, coba ditonton playlist dari rekaman kami hari Senin dan Selasa kemarin, modul 1, 2, 3, 4. Di situ kami bicara tentang Google Calendar, tentang Groups, tentang Classroom, tentang si Google Suite for untuk pembelajaran jarak jauh. Baik. Oke, 2 menit lagi, jadi kita akan masuk ke modul berikutnya. Sebelumnya saya akan perlihatkan slide terakhir sebentar. Presenting. Kemudian present now. Oke, sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mengudara bersama Revo adalah rangkaian modul terkait Google Suite untuk pembelajaran jarak jauh. Kelas online ini online dan gratis sejak tanggal 16 Maret sampai 19 Maret. Hari ini terakhir, pukul 7 sampai 9 malam. Cek social media di Instagram, Facebook kami, @Revo Indonesia untuk detailnya. Modul-modulnya sudah lewat, kami rekam dan kami posting di YouTube kami. Nanti saya taruh di chat kita. Kemudian mohon mengisi feedback form karena di situ kami menanyakan topik apa yang urgently needed oleh sekolah, oleh educator, karena kami berusaha untuk memberikan apa yang dibutuhkan. Kami buatkan konten, kalau tidak bisa webinar seperti ini, kami buatkan konten tutorialnya, ya. Kemudian jika sudah mendaftarkan Google Domain ke G Suite for Education dan sudah meminta upgrade, silakan masukkan domain Anda ke link ini karena kami bekerja sama dengan Google untuk mempercepat proses approval-nya untuk versi edukasi. Ya, terima kasih dan selamat malam. Saya akan berikan link ini ke chat kita supaya kita semua bisa mendapatkan linknya sebentar. Kemudian Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu lagi di modul berikutnya di sesi selanjutnya pukul 8. Saya akan matikan record-nya dan akan menyalakannya lagi setelah ini.